kepada MC yang luar biasa juga ya, sudah nyinggung-nyinggung undang-undang. Saya mau ini nih, membanggakan mahasiswa saya, Bu. Mahasiswa FH itu luar biasa, Bu Linda. Baik. Narasumber kita yang dari LPSK adalah Ibu Dr. Livia Istania Iskandar, MSc Psikolog. Beliau menjabat Wakil Ketua LPSK dan banyak banget nih kalau saya bacakan nanti waktunya habis gitu ya. Nanti ibunya nggak bisa memberikan ini materinya ya Bu ya. Jadi setidaknya sudah mengenal bahwa yang menyampaikan materi adalah Wakil Ketua LPSK, Ibu Dr. Livia. Kepada Ibu mungkin memberikan materinya yang bisa mudah di ini aja ya Bu ya. Untuk mempersingkat waktu barangkali. Sebelumnya nanti Ibu Livia memberikan materi. Setelah itu ada sesi tanya jawab karena Ibu Livia nggak bisa terlalu lama, ada kegiatan lain. Nanti baru disusul materinya oleh Ibu Linda, baru nanti ada sesi tanya jawab lagi. Ya, untuk Ibu Livia silakan Bu. Baik, terima kasih moderator. Bu Syirha dan Ibu Linda, saya berdiri ya. Ya, monggo silakan. Baik. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia yang bineka. Rekan-rekan dosen, ya karena kita jadi serasa dosen juga. Adik-adik yang saya hormati, terima kasih. Kita baru saja merayakan Sumpah Pemuda ya. Jadi saya berasa Sumpah Pemuda ini dari pemuda-pemudi, dari banyak ini dari Jakarta seluruh wilayah Jakarta, atau ada yang dari luar kota juga? Dari mana? Yang Sumatera Utara? Yang paling jauh dari mana? Sulawesi mana? Oh, Sulawesi Tenggara. Saya udah pernah ke Kendari. Dari mana? Dari Kendari? Oh, dari Kendari. Sip. Ada lagi dari Sulawesi Barat? Ada nggak? Sulawesi Barat dari Mamuju. Oh, Sulawesi Tenggara. Palu atau Parigi Mutong. Oke. Baik. Ini karena jam 1:30 adalah jam yang sangat rawan. Ibu-ibu dosen pasti sudah paham ini bagaimana cara, dan anak sekarang kan ini ya, kalau nggak dilakukan tanya jawab interaktif pasti ngantuk. Oke, jadi saya akan bertanya dulu. Tadi kan sudah disinggung oleh Razan dan Naila tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 31/2014. Nah, sudah adakah di sini yang pernah membaca Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban? Belum? Yang undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 13/2006? Belum juga? Jadi siapa yang udah? Udah? Oke. Terus di pasal 5 ada berapa banyak hak saksi korban? Ada yang tahu berapa banyak? Coba dibuka. Di Undang-Undang 13/2006 ada berapa? Kemudian itu kan disempurnakan jadi Undang-Undang 31/2014. Begitu. By the way, saya Livia Iskandar. Saya seorang psikolog yang 5 tahun terakhir ini di LPSK, nanti berakhir 2024, dan saya profesi di UI, kemudian S2 di Inggris dan S3 di Amerika. Nah, tadi kalau misalnya kita balik ke PPT tadi soalnya ada juga rekan pimpinan yang
lulusan dari Atmajaya, maaf, dari Jayabaya. Karena saya dulu pernah ngajar di Atmajaya juga. Jadi ada pointer nggak ya? Nggak ada ya. Kita ini aja deh. Ini Pak Edwin Patoki, Pasaribu ini, beliau S2-nya di Jayabaya. Begitu, Pak Edwin. Kami ada 7 orang. 1 orang ketua, 6 orang wakil ketua, masing-masing kami punya wilayah kerja sendiri, dan saya memang lebih banyak mengurus perempuan dan anak karena sejak tahun 2002 mendirikan lembaga bantuan psikologis namanya Yayasan Pulih. Mungkin bisa ngecek juga, Yayasan Pulih itu punya rata-rata follower kami itu anak-anak muda. Kami punya 56,2 ribu follower di Instagram. Jadi udah bisa jadi influencer kecil-kecilan lah itu. Begitu. Nah, jadi kalau sebelumnya di Pulih itu ngurusin tentang pemulihan, dan di LPSK lebih banyak lagi ngurus. Oke, tadi adakah saya mau minta pertanyaan dari sebelah kanan saya? Ada pertanyaan tentang LPSK? Sebelum kita mulai, hal apa sih yang ingin kita ketahui tentang LPSK? Di sebelah kanan saya? Ada? Yang di tengah? Saya punya 2 buku tentang, ya buku undang-undang sih, tapi itu saya akan berikan kepada yang bisa menjawab, bisa memberikan pertanyaan tentang LPSK. 2 orang. Ada? Ya, silakan. Silakan berdiri, memperkenalkan diri dan pertanyaannya apa. Selamat siang. Tapi pertanyaan harus berbobot loh ya. Jangan tanya apa itu LPSK, saya nggak jawab. Oke, apa? Nama saya Karisa. Saya ingin bertanya bagaimana cara LPSK untuk melindungi hak-hak korban. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Makasih. Ya, sebelah kiri ada satu buku lagi nanti bisa. Ya, satu. Gantian yang laki-laki ya. Tadi kan sudah perempuan, jadi laki-laki. Ya, di depan tadi. Ya. Yang dari Sultan ya? Yang dari Palu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanyakan, LPSK itu lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, kebetulan pas di Palu kemarin, pas gempa dan tsunami itu memang maraknya kasus ini, pelecehan apa kekerasan seksual itu banyak sekali pas saat gempa dan tsunami di Palu. Dan rata-rata itu masih belum ditangani karena masyarakat atau pemerintah masih genting dengan ini bencana alam. Nah, hal apa yang bisa menjamin kita sebagai pelapor untuk dilindungi LPSK ini agar kita tidak takut untuk melaporkan, karena biasanya ada ancaman dari beberapa pihak. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi nanti kita akan bicara tentang ini ya, karena nanti sebenarnya kalau dari segi pelaporan tuh biasanya orang akan melapor ke UPT dulu, baru kemudian kalau sudah masuk ke proses hukum dan ada ancamannya, baru ke LPSK. Jadi nanti Bu Linda kita tektokan aja, karena kan kita ingin mengajak juga adik-adik ini untuk juga berpartisipasi aktif, dan siapa tahu nanti pada saat selesai Fakultas Hukum ingin melamar ke LPSK, karena akan membuka lowongan yang ASN ya, ASN yang PNS begitu, dan PNS dan P3K. Tapi kalau P3K kan harus ada pengalaman kerja kalau nggak salah ya, 2 tahun ya. Oke. Baik, jadi peran LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Kita sering mendengar ya, anak-anak menjadi korban kekerasan. Itu biasanya siapa aja tuh pelakunya?
kerabat terdekat, ayah kandung lebih banyak lagi daripada ayah tiri. Ayah kandung, ayah tiri, paman, kakek, kakak, adik, ya. Ibu tiri, ibu kandung juga. Ini kan kok tiri-tiri. Yang kandung juga banyak yang kandung. Kalau zaman dulu kan kita selalu ini ya, selalu mengatakan tuh don't talk to strangers, jangan bicara dengan orang asing. Ya, dulu tuh kan orang tua kita mengajarkan begitu. Nah sekarang yang menjadi pelaku itu memang adalah orang-orang yang dikenal oleh korban. Sehingga kita perlu kemudian mengubah cara kita mengajarkan tentang perlindungan. Dan ini bisa dari anak-anak paling kecil. Hari ini saya meninggalkan sidang pimpinan. Biasanya kami setiap Senin itu dari pagi sampai malam membahas kasus-kasus permohonan yang masuk ke LPSK. Nah semakin banyak sekarang sampai kami harus 2 hari. Tapi karena saya udah keburu janji Selasa siang untuk ke Jayabaya ini, tetapi kemudian saya harus segera kembali. Nah next. Jadi bisa terjadi di tadi pasca bencana. Saya kebetulan ke Palu 2018 itu 4 kali karena mengurus soal bencana. Jadi habis tsunami dan likuifaksi itu kan kemudian banyak yang tinggalnya di itu kan di tengah-tengah kota itu ya, di apa sih namanya itu, di alun-alun kan itu namanya. Ya, dan di situ tentu saja kalau misalnya tempat tinggal sementara itu sangat tidak ada batasan antara laki-laki perempuan satu keluarga dengan keluarga lainnya, dan itu memang ada kasus pelecehan seksual yang sempat kemudian masuk ke LPSK namun tidak dilanjutkan oleh yang bersangkutan begitu. Jadi memang saksi korban ini adalah vulnerable group ya, dan kalau kemudian tidak diberikan perlindungan itu seringkali begitu. Nanti Bu Linda juga akan bicara tentang kasus-kasus yang masuk ke PT. Kalau dari Bu Linda memang dari mulai pelaporan. Kalau di LPSK adalah yang sudah masuk ke proses ingin melanjutkan, sudah lapor polisi, tetapi itu kemudian mendapat tekanan-tekanan tertentu dari oknum pelaku, dari apalagi ya misalnya pelakunya itu adalah ayah kandungnya. Ada kasus misalnya pelaku adalah ayah kandungnya, pada saat anaknya melapor, ayah ini ditahan dan kemudian bunuh diri di sel, sehingga kemudian keluarga dari keluarga besarnya itu menyalah-nyalahkan gitu. Kamu sih lapor-lapor bapakmu gitu, padahal dia itu sudah diperkosa oleh ayahnya sejak ibunya meninggal melahirkan. Begitu, itu satu contoh. Contoh lain di Jawa Timur, dan ini cukup heboh karena seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus, usia 6 tahun, 7 tahun, itu diinjak oleh ayah tirinya sampai 7 tulang rusuknya remuk, sehingga operasinya pun membutuhkan biaya 350 juta. Dan itu untungnya di cover oleh Pemprov setempat. Itu contohnya. Terus jadi ya next. Jadi ini adalah kantor kami di seberang Mall Cijantung. Jadi antara kiri dan kanan ini berbeda ya orangnya ya. Berbeda ini ya. Oke. Soalnya saya di sini kok udah lewat yang situ kok belum. Oke. Ini kantor kami di seberang Mall Cijantung. Tadi Bu Syekh mengatakan bahwa sudah pernah mengajak ini ya mahasiswa-mahasiswi ke lantai 6. Mungkin yang belum diajak bisa diajak selanjutnya tuh Bu. Ya, siap. Karena biar melihat apa saja yang ini ya, ruang pemohonan dan sebagainya. Dan jadi ini tadi ada yang udah mendapatkan berapa hak saksi korban di Undang-Undang 13 2006? Ada yang ini? Ada 13. Kemudian
di Undang-Undang 31 2014 ditambah jadi 16. Itu mulai dari perlindungan fisik, tadi disampaikan Bu Syeha, rumah aman, tapi tidak hanya rumah aman Bu. Tidak hanya rumah aman, ada pemenuhan hak prosedural, pendampingan di setiap proses peradilan pidana, ada kemudian bantuan biaya hidup, bantuan biaya transport, gitu ya. Yang dari Kendari misalnya waktu itu kasusnya yang kasus itu terlapornya wakil bupati sempat berapa tahun yang 2019-2020 itu terlapornya wakil bupati dan kemudian terjadinya di Pulau Buton, tetapi itu karena urgensinya tinggi, LPSK kemudian memindahkan dari Pulau Buton ke Pulau Raha karena pengadilan negerinya di Muna. Muna itu ya, benar ya. Muna adalah ibu kota dari Pulau Muna. Begitu. Jadi enaknya di LPSK itu adalah kita bisa keliling Indonesia. 2 minggu yang lalu saya ada di Manokwari. Manokwari di Papua mana? Ada yang tahu? Papua Barat. Begitu. Terus yang minggu sebelumnya saya ada di Sumatera Barat untuk kasus-kasus yang lain juga. Jadi kasus-kasus memang banyak sekali. Tadi di baik bencana maupun tidak bencana. Di tidak bencana di kondisi normal itu juga banyak sekali. Dan ini sebenarnya kalau adik-adik tertarik dengan isu perlindungan anak, ini sebenarnya juga bisa menjadi relawan di komunitasnya. Itu bagaimana menjadi relawan, menurut saya penting itu Bu, untuk mereka disuruh mengembangkan proyek komunitas Bu, ya kan? Proyek komunitas, jadi melakukan psikoedukasi atau pendidikan kepada masyarakat tentang perlindungan anak itu bagaimana. Oke, jadi undang-undang perlindungan itu adalah segala upaya pemenuhan hak terhadap saksi korban dan pemberian bantuan, dan bantuannya juga selain medis juga psikologis dan rehabilitasi psikososial. Kalau rehabilitasi psikososial sifatnya misalnya mulai dari harus pindah sekolah, ternyata sekolahnya kemudian malah mengusir korban, ya semoga tidak seperti itu ya, tetapi di beberapa provinsi itu ada beberapa kasus di mana korbannya malah diusir dari kampungnya, diusir dari sekolahnya, terus kemudian bahwa ternyata kalau pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri, si ibu ini bukan pencari nafkah. Nah, ibu ini perlu kemudian diberikan bantuan biaya modal untuk bisa mengembangkan usahanya sendiri. Seperti itu. Seringkali tidak melapor karena tidak punya penghasilan, contohnya begitu. Ya, next. Oke, jadi kita punya beberapa wewenang di pasal 12A, nanti bisa dibaca sendiri. Tapi paling tidak gini, kalau ada permohonan, misalnya dari P2TP, dari UPT dulu, namanya P2TP2 dulu ya. Contohnya ada satu contoh ya, ada kasus KDRT di mana pelakunya adalah seorang pelaku kekerasan, preman yang debt collector. Anak ketiga, si ibu ini selalu dianiaya oleh suaminya. Dan ini yang menjadi penting ya, bahwa anak yang kemudian menyaksikan kekerasan terjadi pada ibunya atau pada ayahnya. Kemarin kita mendapatkan pertama kali yang melapor suami yang dianiaya istrinya kemarin. Jadi biasanya rata-rata itu adalah perempuan gitu. 80% perempuan, sementara 20% itu misalnya kekerasan seksual di asrama. Sekolah berbasis asrama itu bisa laki-laki dengan laki-laki. Begitu. Anak-anak yang bersekolah atau apalagi kalau misalnya pemiliknya atau tokoh masyarakat, tokoh agamanya itu adalah pemiliknya atau gurunya, ya, itu semakin sulit tuh karena ada relasi kuasa. Ada relasi kuasa yang kemudian sulit untuk melaporkan. Ya, next. Jadi tindak pidana apa saja prioritas? Tadi kekerasan seksual, ada perdagangan orang yang terkait dengan anak ya. Terkait dengan anak tuh ada juga perdagangan orang eksploitasi seksual.
Contohnya waktu COVID. Waktu COVID itu ada seorang artis yang punya hotel, dia melihat, wah daripada hotel gue nganggur nih, gue rekrut aja anak remaja, di booking online gitu ya. Ngeri banget tuh. Pas kita ketemu di Polda Metro Jaya, saya bilang sama si mbak artis itu, Mbak, gimana Mbak ini harus dibayar restitusinya? Ada yang tahu nggak restitusi apa? Restitusi apa? Restitusi adalah ganti rugi yang dibebankan pada siapa? Korban. Masa korbannya disuruh bayar restitusi gimana? Halo? Oke, rewind dikit. Dibayarkan dibebankan pada pelaku, dan itu dibayarkan pada saat sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, yang kemudian menghitung adalah LPSK. Kalau kemudian membuka Undang-Undang 31 2014, ada di pasal 7A, itu apa saja komponen. Nah, selain itu di Undang-Undang 12 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tadi juga saya sempat ngobrol dengan Bu dosen, dengan Bu Syaba, tentang si Undang-Undang TPKS ini, di mana LPSK juga termasuk tim pemerintah, adalah adanya itu tim si restitusi di pasal 31 itu para penegak hukum wajib memberitahu kepada korban haknya atas restitusi. Nah, LPSK kemudian nanti akan bekerja sama dengan jaksa penuntut umum untuk dimasukkan di dalam tuntutan, dan sekarang sudah ada Perma 1 2022 untuk dieksekusi oleh hakim. Ya, next. Ya, ini subjek perlindungan LPSK, ada saksi, ada korban, ada pelapor, ada ahli, ada saksi pelaku. Mungkin kalau yang ngikutin persidangannya Richard Eliezer akan paham tentang LPSK. Di sini siapa yang nonton? Nggak ada yang nonton. Waktu Richard Eliezer menjadi saksi pelaku. Oke. Dan kita juga bisa memberi perlindungan kepada keluarga. Seringkali, misalnya untuk tindak pidana perdagangan orang, itu satu keluarga bisa diancam oleh pelakunya gitu ya. Dan ini bisa satu desa. Bu Syekha, saya punya waktu berapa lama lagi? Masih punya waktu 10 menit, oke ya. Oke, next. Oke, ini hak saksi korban ya tadi ya. Ini 1-16 dari perlindungan fisik sampai mendapat pendampingan. Saya pikir penting tuh untuk mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum yang tertarik soal pendampingan dan perlindungan anak untuk bisa belajar tentang bahasa isyarat. Karena banyak juga penyandang disabilitas yang tuli dan bisu atau disabilitas intelektual itu harus mendapatkan penerjemahan dalam hal bahasa isyarat ya. Gitu. Kalau di UPT ada ya? Ada sama juga. Kenapa? Oh, HWDI. Personelnya, tapi kita juga kalau banyak kerjasama juga. Iya, itu penting itu. Saya mau belajar bahasa isyarat ya. Penting itu untuk belajar. Oke, next. Apa saja nih program perlindungan? Tadi perlindungan fisik, pemenuhan prosedural, fasilitasi ganti rugi, informasi, layanan bantuan. Nah, untuk psikologis misalnya, karena saya psikolog, itu saya mengembangkan kerjasama dengan psikolog seluruh Indonesia. Kami hampir 200 psikolog yang bekerja sama, dirujuk di seluruh Indonesia, dan kami punya buku panduannya, sehingga itu yang menjadi acuan. Begitu apa saja yang harus dilakukan, assessment, terus penguatan jadi kita bayangkan ya, adik-adik dan ibu bapak peserta itu bagaimana kondisi psikologis korban benar-benar harus dikuatkan sehingga bisa memberikan kesaksian dengan aman dan nyaman di proses persidangan. Karena apa? Itu bisa berjam-jam,
Yang paling panjang yang pernah saya ikuti untuk satu orang saja itu adalah 7 jam. Jadi bayangkan seorang sekarang sudah dewasa, sebelumnya itu terjadinya pada saat dia usia anak, dan itu dilakukan oleh pemilik sekolah berbasis asrama ini. Itu dan tokoh agama yang cukup termasyhur gitu, sehingga di sebelah kanan tuh penasehat hukumnya ada 12 kali, jaksanya di sini ada 10. Jadi kita bayangkan seorang anak yang duduk di tengah-tengah seperti ini, di sininya penuh dengan kuasa hukum dari terdakwa, yang sebelah sini jaksa, dan itu harus bicara selama 7 jam, di break sebentar sih tentang apa yang dialaminya. Nah, kita bayangkan kalau dia tidak kuat secara mental, bagaimana dia bisa menceritakan seperti itu dengan lunak gitu. Karena kan seringkali ada pertanyaan-pertanyaan menjerat ya, atau menjebak. Nah, LPSK itu juga akan bersurat gitu, mengatakan bahwa hak korban untuk tidak diberikan pertanyaan menjerat. Ya, next. Jadi ini untuk saksi pelaku, saksi atau korban atau pelapor dan ahli itu ada apa saja yang menjadi persyaratan untuk dapat diterima perlindungannya. Next. Ya, ini bagaimana cara memperoleh perlindungan tadi ya pertanyaannya ya. Tadi pertanyaan apa tadi? Melindungi anak. Ya. Jadi misalnya seorang anak korban yang mengalami kekerasan seksual, dia misalnya datang ke UPT untuk melaporkan, tetapi kemudian si keluarga itu mengalami ancaman dari si pelaku dan perlu dimasukkan ke rumah aman. Di UPT juga ada rumah aman, tetapi apa pengamanannya? Yang paling dasar sih cuma 2 minggu. Oh, cuma 2 minggu ya. LPS namanya. Oke, kalau di LPSK paling kita bisa bertahun-tahun. Untuk saksi pelaku korupsi misalnya, saksi pelaku korupsi ini ada yang sudah kita berikan rumah aman selama 7 tahun. Karena ternyata dia bisa mengungkap kasus-kasus korupsi lainnya gitu. Tapi kalau seorang anak yang paling repot adalah kalau pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Dan misalnya pelakunya adalah ayahnya, ayah kandung. Ibunya ternyata lebih percaya sama suaminya daripada sama anaknya. Nah, dengan begitu itu semakin banyak itu seperti itu karena kita pening itu ngurusnya. Tapi LPSK sebenarnya diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengajukan penetapan untuk ini ya, untuk pengasuhan begitu. Karena selama dia menjalani proses hukum, namun setelahnya kita memang harus mencoba kerjasama dengan Kementerian Sosial dengan siapa dia bisa diasuh begitu. Karena kan sekarang di Kementerian Sosial itu ini ya Bu Linda, keluarga menjadi lebih alternatif yang sebelum kemudian ke kesehatan. Ya. Oke, jadi mungkin saya pikir kita bisa langsung ke bagaimana menghubungi LPSK, mungkin di slide yang belakang. Slide yang belakang. Terus ada nggak? Oh, nggak ada yang bagaimana menghubungi LPSK, nggak ada ya? Itu ada nih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, gitu ya. 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 Bagaimana? Ini mungkin bisa difoto. Bagian ini, bagi yang ada di Instagram bisa follow info LPSK. Kemudian tentunya nanti akan ada staf LPSK yang akan menindaklanjuti tentang laporan polisi dan melengkapi persyaratan formil dan material yang dibutuhkan untuk penelahan permohonan. Jadi tidak bisa instan, rekan-rekan sekalian, tidak bisa instan. Seringkali itu kalau misalnya butuh perlindungan maunya tuh instan, padahal harus ditelaah dulu gitu dan harus diadalami sejauh mana nih serius gitu. Jangan sampai kemudian ada yang misalnya rekam jejaknya itu dia sering banget gitu bolak-balik tetapi nggak tindak lanjut dan lain-lain. Jadi rekam jejak itu menjadi satu hal yang penting dalam penelahan. Oke, saya kembalikan ke Bu Syehan untuk kalau misalnya ada diskusi supaya tidak terlalu lama juga untuk Bu Linda. Terima kasih.
Baik, aplaus dulu buat narasumber. Baik, saudara-saudara, apa yang dijelaskan tadi sudah secara lugas ya. Cuma memang belum banyak karena berkaitan dengan waktu kita juga telat ya. Ini ada hadiah loh, ya. UP2P juga ada hadiah nih. Jadi bukan Bu Dr. Livia aja. Begini, ada 3 penanya terbaik akan mendapat hadiah. Ya. Di sesi pertama saya kasih 3 penanya untuk offline ya yang dapat hadiah ya. Kalau online susah, nanti kirimnya gimana? Kemahalan ongkos kirimnya. Di offline 3, untuk yang online silakan bisa bertanya juga 3 orang. Tadi untuk LPSK Bu Syah tadi sudah ada 2 orang yang pernah. Oh iya, penanya dari pertama dan kedua. Silakan datang ke depan ya untuk mengambil hadiah dari Ibu Dr. Livia. Penanya tadi yang dari mana? Nggak apa-apa, nggak usah pakai baju almet, nggak apa-apa. Tapi lebih bagus untuk difoto. Oh iya, untuk foto ya. Juga bagus. Karena kan yang lain juga pakai. Dia ini tinggal dia. Mohon difoto ya, panitia. Di foto yang bagus biar terlihat. Dilihat dulu. Semangat belajar. Terima kasih Ibu Dr. Livia atas hadiahnya. Mahasiswa saya jadi senang. Baik, kita lanjutkan untuk sesi pertama. 3 penanya offline dan 3 penanya dari online. Siapa yang mau bertanya? Guntur. Satu lagi siapa? Ini. Ya, kamu siapa? Riris. Nah, di sebelahnya Guntur siapa yang mau bertanya? Ya, silakan MC untuk memperkenalkan diri ya. Memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Guntur Eka Pratama, perwakilan dari alumni Universitas Jayabaya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada LPSK yang telah memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada para saksi atau korban dalam beberapa kasus yang ada. Jadi pertanyaan saya adalah terkait kasus yang ada di Subang. Apakah peran LPSK sudah ada dalam kasus tersebut? Dan kalau memang ada perannya, apa yang sudah diambil dalam kasus tersebut? Terima kasih. Pertanyaannya sesuai update ya, sesuai kejadian. Bagus. Ya, Riris. Penanya kedua. Tolong dikasih mic-nya. Baik, terima kasih. Izin perkenalkan diri, nama saya Desna Kanan. Pertanyaan saya, LPSK, bagaimana LPSK berkolaborasi dengan lembaga lain seperti kepolisian, kejaksaan? Terima kasih. Baik. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Terima kasih Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya. Di sini saya membahas terkait pembunuhan warga Amerika Serikat yang membunuh ibu di Bali Bu. Bagaimana tindak lanjut LPSK dalam kasus tersebut? Terima kasih Bu. Oke. Tadi namanya siapa yang pertanyaan ketiga? Jonathan Bu. Jonathan Bu. Jonathan. Oke, saya mulai dengan pertanyaan dari Guntur Eka ya, perwakilan alumni Jayabaya.
yang di Subang Ibu dan Anak itu peran LPSK saya harus cek dulu karena memang pintu gerbang permohonan LPSK itu ada di Biro Penelahan Permohonan. Sementara kalau saya ada di pemenuhan hak saksi dan korban, sehingga saya nggak hafal sejauh mana penelahan itu kecuali sudah masuk dalam sidang pimpinan. Begitu. Jadi nanti mungkin Guntur bisa minta nomor saya atau bisa kontak juga nomor yang di WhatsApp sini tentang kasus itu sudah sampai mana, apakah sudah ditangani LPSK, begitu ya. Jadi rekan-rekan sekalian itu yang kasus-kasus yang masuk itu ke LPSK itu jumlahnya ribuan gitu, walaupun ada yang viral dan lain-lain, tapi seringkali kita ya karena banyaknya kasus ya, apalagi untuk tindak pidana pencucian uang tuh restitusinya banyak sekali yang masuk ke LPSK sampai ribuan, 3.000, 4.000 gitu ya. Ini permohonan. Nah, untuk rilis koordinasi dengan APH itu koordinasi sangat erat dengan APH karena setelah kemudian ada permohonan dari seorang pemohon baik itu sendiri atau dari dengan keluarganya, terus kemudian akan ditelaah dan itu akan disampaikan di sidang pimpinan yang sekarang sedang berjalan ini. Terus kemudian kalau sudah diterima oleh LPSK itu masuk ke Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, dan di PHSK ini nanti ditanyakan gitu kan apa yang sesuai proses hukum, apakah masih penyelidikan, apa sudah kemudian masuk ke penyidikan, apa kemudian sudah ditetapkan tersangkanya. Jadi kita akan berkoordinasi dengan erat dengan kepolisian, dengan kejaksaan itu terutama untuk yang misalnya P19-nya bisa berkali-kali gitu. Apa yang bisa dilakukan, dibantu, misalnya apakah perlu alat bukti yang lain, misalnya tes DNA atau apa itu, misalnya ada kesulitan, kita bisa mencoba memfasilitasi, misalnya begitu contohnya. Dan khususnya untuk restitusi, laporan penghitungan restitusi LPSK itu akan dimasukkan ke JPU untuk dimasukkan dalam tuntutan, dan tentunya harapannya akan dikabulkan oleh hakim masuk dalam amar putusan, tetapi eksekutor dari restitusi itu adalah jaksa. Jadi kerjasamanya memang lebih banyak dengan kepolisian dan kejaksaan. Kalau dengan hakim biasanya kami akan mengirim surat gitu, ada terlindung LPSK yang misalnya usia anak, supaya memperhatikan undang-undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak gitu kan, misalnya bahwa APH tidak boleh menggunakan toga. Terus kemudian dari hakim, misalnya kalau hakimnya nanya begini, dari balik mejanya si anaknya diam aja ditanya mengkerut gitu, bisa didampingi, atau kemudian hakimnya bisa, kan dia copot toganya kan, hakimnya bisa kemudian sambil ngobrol. Ada hakim yang kemudian duduk di bawah dengan mainan karena anaknya sama sekali tidak mau bicara, contohnya begitu. Jadi untuk anak itu memang ada perlakuan khusus ya, supaya anak, kan kita bayangkan yang dewasa saja masuk ke ke ruang sidang aja deg-degan gitu, gimana seorang anak gitu. Yang paling kecil tadi usianya 1 tahun 3 bulan, kita sampai nggak bisa berkata-kata. Tapi memang selama COVID itu banyak sekali yang pelaku anak itu, bahkan yang paling kecil tuh anak umur 7 tahun. Gara-gara orang tuanya ngelihat dia tuh asik banget nonton, ternyata bukannya ngapain tapi nonton yang mestinya tidak dia tonton, akhirnya dia coba mempraktekkan ke tetangganya. Jadi buat orang tua di rumah nih yang juga via Zoom perlu waspada nih kalau misalnya anak-anaknya terlalu terpaku secara serius, jangan senang. Jangan senang, karena kita bisa, dia sedang melakukan apa gitu. Untuk pembunuhan yang di mana tadi? Yang di Bandung, itu juga sama saya enggak. Saya belum tahu ini, nanti bisa lewat nomor WhatsApp LPSK atau bisa tanya ke nomor saya nanti sudah sampai mana, karena saya tidak hafal satu persatu kasusnya, kecuali itu memang sudah masuk ke Biro Pemenuhan Hak Saksi Korban. Terima kasih untuk ketiga pertanyaan.
Saya kembalikan ke Bu Zeta. Terima kasih. Aplaus dulu buat jawaban dari Baik, yang online, apakah ada pertanyaan? Coba MC dibantu yang online-nya. Dilihat, ada pertanyaan dari online? Baik, untuk teman-teman yang berada di ruangan Zoom, disilakan untuk bertanya, dan jika ingin bertanya, dimohon untuk menyalakan kameranya. Gitu kan, ada kan? Iya, raise hand. Raise hand. Untuk yang Zoom boleh raise hand via Zoom. Sebelahnya Amalia. Berapa yang ikut Zoom? Berapa banyak yang ikut Zoom? Ada 24. 24. Ada yang bertanya dari Zoom? Belum ada. Belum ada? Belum ada? Mungkin dari peserta di sini yang offline, siapa mau bertanya? Ya, silakan MC dibantu. Seha dari Ibnu Khaldun. Oh boleh, dari Ibnu Khaldun, silakan. Tunggu Assalamualaikum satu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang apa saja yang dapat menjadikan pertimbangan LPSK dalam melakukan penolakan terhadap individu yang ingin mendapatkan perlindungan. Terima kasih. Penolakan. Oke, pertanyaan satu, pertanyaan kedua dari Ibnu Khaldun. Razan, ini dari Ibnu Khaldun mau bertanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iksan Dwi Kalian dari BEM Hukum Universitas Ibnu Khaldun. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman BEM Jayabaya yang telah mengundang kami dari BEM Fakultas Hukum Ibnu Khaldun. Jadi saya ingin bertanya mengenai kan kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan seksual ini kan dia tidak selesai hanya pada saat ketika ada terjadi damai antara korban dan pelaku. Jadi rata-rata kan kasus kekerasan seksual ini kan dia itu berakhir pada kayak atur damai antara korban dan pelaku, rata-rata kayak gitu. Tapi kan dalam proses hukumnya bahwa ini harus tetap ditindaklanjuti sampai ke kepolisian dan persidangan. Dan ada satu kasus di daerah saya di Maluku Tenggara. Kemarin Bupati Maluku Tenggara itu ada terjadi kasus kekerasan seksual di mana dilakukan kepada seorang, dia punya karyawan di sebuah kafe. Namun kasus itu dia reda ketika Bupati Maluku Tenggara itu dia tuh menikahkan dari korban tersebut. Kira-kira di mana sih peran dari LPSK dalam menanggapi, apakah LPSK juga punya fungsi untuk mendorong agar kasus-kasus seperti itu untuk tidak selesai kepada atur damai ya, tapi dia berlanjut kepada proses penyidikan. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Tadi yang tentang penolakan siapa yang Dari sini. namanya? Arif. Iya, oke. Penolak, mau ditanya lagi satu lagi? Oke, silakan. Tadi sudah ada yang menunjuk tangan. Satu lagi tadi siapa ya yang menunjuk tangan? Ya, silakan. Selamat sore semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yusuf Kemurang, perwakilan dari LSM Jayabaya. Di sini saya ingin bertanya seputar tentang LPSK, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, di mana LPSK di situ berasaskan tentang penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Di sini saya bertanya kepada pihak-pihak LPSK yang sudah datang ke sini, apakah pihak LPSK sudah 100% mengambil poin-poin tersebut untuk diamankan ke dalam bentuk nyata kehidupan di dalam kasus yang sedang beredar atau tidak? Kemudian pertanyaan saya, apakah ada program kerja yang diadakan LPSK untuk mengurangi kasus-kasus yang beredar? Jika ada, bisa dibocorkan sedikit untuk kami di sini. Terima kasih.
Arif yang soal penolakan ya. Jadi beberapa, karena di pasal 28 itu ada beberapa persyaratan perlindungan. A, sifat pentingnya keterangan. B, ancaman. C, ada assessment medis atau psikologis. Dan 4, rekam jejak. Nah, penolakan itu kalau kemudian tidak ada tindak pidananya. Kalau ada, karena LPSK hanya kemudian kasus-kasus yang memang sudah masuk ke proses hukum begitu. Nah, kalau belum dilaporkan ke polisi, kami tidak bisa, kami akan menyarankan untuk lapor ke polisi begitu. Nah, seperti itu. Terus ada lagi yang misalnya karena kasus tertentu tuh ada penganiayaan berat. Nah, kalau penganiayaannya tidak masuk kategori berat, itu kemudian kami akan memberikan rekomendasi, misalnya apakah itu bisa dilakukan oleh UPT, misalnya, atau bisa dikerjasamakan. Jadi contohnya seperti itu. Terus yang dari pertanyaan Isan dari Maluku Tenggara, terima kasih, itu memang baru-baru saja tuh yang Oknum Bupati ini dari Maluku Tenggara. Tetapi kalau kita membaca di Undang-Undang 12/2022 di pasal 23 itu ada perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi memang kasus tersebut misalnya memang LPSK dikontak waktu itu, tetapi kemudian dari pemohonnya mencabut laporan, walaupun sebenarnya tidak boleh ya mencabut, tetapi ya tidak bisa memaksakan. Jadi memang yang LPSK tidak bisa memaksa, itu harus memang ada kebutuhan untuk dilindungi. Kami bisa proaktif, misalnya datang, misalnya ada kasus yang viral, terus semua orang bilang oke, LPSK perlu hadir, kita misalnya hadir di sana menawarkan perlindungan. Kalau kemudian dari korban atau keluarga yang mengatakan tidak mau, ya kita tidak bisa menolak, tidak bisa memaksa itu, karena nanti ada surat perjanjian persediaan untuk dilindungi. Nah, yang untuk kasus itu memang kemudian tidak naik karena itu terjadi pernikahan. Sayang sekali sebenarnya, karena waktu itu LPSK sudah koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, kita sudah siap tuh untuk. Tetapi kalau misalnya kemudian tidak ada permohonan itu sulit. Terus dari tadi saya cuma mencatat sih nama farmnya. Untuk program kerja, jadi memang perlindungan saksi dan korban ini kami mandatnya adalah seluruh Indonesia. Untuk pencegahan belum termasuk dalam mandat kami. Jadi sayangnya kami hanya dihilir. Gitu. Kalau sudah terjadi peristiwa, terus kemudian ada tindak pidana yang terjadi, kemudian ada ancaman. Nah, kalau tidak ada ancaman biasanya bisa diselesaikan dengan di UPT terdekat, begitu. Jadi banyak yang kasus-kasus yang ke LPSK itu yang misalnya pelakunya adalah oknum pejabat dan yang punya relasi kuasa yang cukup bisa membuat kasus itu tidak naik ke proses selanjutnya, begitu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang baik. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Apakah Ibu Dr. Livia masih punya waktu atau sudah mau balik? Bisa satu lagi kalau ada satu kali pertanyaan. Hanya satu pertanyaan ya Bu ya. Saudara-saudara, apakah ada ini dikasih kesempatan hanya satu penanya? Bagaimana? Rafli bisa bertanya, Rafli? Kamu menutup pertanyaannya? Iya, boleh Bu. Ya, silakan Rafli. Tes. Bu, mungkin ini pertanyaan penutup Bu ya. Ya, mohon izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Pabala. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jayabaya semester 7. Pertanyaan saya, bagaimana sih Bu fasilitas rumah aman untuk anak? Apakah orang tuanya nanti dipesertakan dalam rumah aman? Dan juga bagaimana apabila ada kebocoran informasi mengenai rumah aman, itu peran LPSK itu seperti apa Bu?
dan siapa saja sih Bu yang berhak untuk tahu bahwa anak ini tuh ditempatkan di rumah aman. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Raffi atas pertanyaan yang bagus. Jadi memang rumah aman, kita untuk pelindungan fisik itu rumah aman adalah yang paling top of the pop, yang paling tinggi ancamannya. Dan pada saat masuk ke dalam rumah aman, itu seorang terlindung tidak boleh membawa HP, karena kan bisa kemudian nanti diakses location apa segala macam gitu, jadi tidak boleh membawa HP. Kalau ada kebutuhan untuk berkomunikasi nanti bisa dia dengan cara lain, dengan HP lain bukan HP-nya dia, karena itu bisa di tracking kan zaman sekarang. Nah, rumah aman ini memang sangat rahasia, dan LPSK itu juga ada sekitar 50-an anggota polisi yang kemudian di BKU-kan ke LPSK, dan itu membantu perlindungan fisik kita. Dan untuk rumah aman itu ada kita tempatkan 2 orang polisi standby selalu. Jadi di rumah aman itu ada OB-nya, ada drivernya, sehingga kalau misalnya harus melakukan evakuasi cepat karena misalnya ada pelaku yang berbahaya dan ini mencari-cari, dan itu bisa langsung dilakukan. Jadi ada OB-nya, tukang masaknya, ada polisinya, kemudian dan itu komunikasi yang siapa yang tahu hanya manajer kasus dengan pengelola rumah aman. Dan kalau misalnya saya bertanya karena saya ingin mengunjungi rumah aman itu, saya dikasih tahu siapa yang ada di situ. Tapi biasanya saya, kecuali memang ada kasus-kasus yang yang memang harus ditindaklanjuti, biasanya memang yang tahu sangat terbatas. Dan sampai saat ini tidak pernah ada kebocoran sih. Jadi sesuatu hal yang positif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Loivia selaku Wakil Ketua LPSK. Bu, ini kan yang tadi Ibu paparkan sangat bagus semua ya Bu ya, yang berkaitan memudahkan masyarakat ya untuk melakukan pelaporan, karena LPSK itu sifatnya pasif bukan aktif ya. Bisa juga aktif sih. Aktif itu ketika ada yang viral dan diminta memang LPSK untuk hadir di sana. Tapi secara ininya lazimnya LPSK itu tidak bisa mengetahui secara person ada masalah apa, nggak mungkin ya, kecuali perkara-perkara yang memang viral gitu. Dan di situ memang LPSK dituntut untuk hadir di sana. Seperti tadi kasus di Ambon ya, Maluku ya, di Maluku Utara, ya ketika sudah hadir LPSK tapi ada penolakan dari korban dan keluarga. Kenapa? Karena kadang-kadang yang seperti itu masih ada hukum adat ya. Ketika sudah ada pelecehan atau ada pemerkosaan, mereka selesaikan dengan cara menikahkan dan itu selesai. Dan menurut saya hal seperti ini harus sudah disingkirkan. Tidak benar. Belum tentu dia punya rasa suka si perempuan ya. Kembali lagi ini, iya, akhirnya dia menikah diperkosa seumur hidup tuh, karena dia nggak suka, gitu kan? Nah, ini kembali lagi kepada relasi kuasa, ya. Relasi kuasa ini sangat berperan dalam segala aspek kehidupan. Untuk itu kita harus berani melawan, ya. Jangan punya rasa takut. Negara ini negara hukum. Ya, LPSK juga nggak berani kalau cuma sendirian, tapi karena ada polisi, ada semua yang menjaga, ya. LPSK sampai kasus yang kemarin aja, siapa itu yang dihukum di penjaranya LPSK sampai ya akhirnya dicabut ya, Eliza. Nah itu kan LPSK luar biasa itu, ya bisa melakukan perlindungan sampai demikian, gitu. Jadi saudara-saudara bisa menjadi cerobong untuk memberitahu masyarakat di sekitarnya. Jangan pernah ada rasa takut ketika ada pelaku kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Karena masa depan bangsa ini di tangan anak-anak muda. Ya. Kalian nanti dan adik-adik kalian yang masih kecil itu akan menjadi pengganti penerus bangsa ini. Anak-anak harus hidup damai agar bisa dia mempunyai kemampuan yang sama, jadi tidak ada trauma dalam dirinya.
kasihan kalau anak tumbuh dalam trauma, takutnya besarnya dia juga melakukan hal yang sama. Ya, makanya perlu psikolog ya, seperti ibu ini. Selain di LPSK ada yayasan pulih ya, Bu ya? Yang luar biasa, saya cuma dengar aja Bu dulu waktu masih aktif. Baik, terima kasih Ibu Dr. Livia. Masih kita kasih aplaus untuk Ibu Dr. Karena Ibu Dr. Livia mau meninggalkan tempat, maka MC coba plakat dan piagamnya bagaimana? Ketua pelaksana? Mungkin itu ada plakat dan piagamnya ya. Maaf ya Bu Ida ya. Baru bulan selesai. Selanjutnya penyerahan plakat untuk narasumber oleh Ibu Sehat selaku moderator. Selanjutnya penyerahan piagam oleh Ibu Widya Sarah selaku wakil dekan 3 kepada narasumber. Ini teman lama rupanya. Ya ampun. Ketemu lagi. Saya sangka masih udah lupa. Ini kebetulan kita dulu tahun 94 ya. Kita ikut pertukaran pemuda ASEAN dan Jepang.